Ya, saya akan melanjutkan. Jadi, proyek yang saya pilih sesuai dengan dari kelompok saya yakni kredit atau kreasi digital. Ya, kredit merupakan singkatan dari kreasi digital, yaitu suatu proyek yang berbasis web. Tim kami akan melakukan pengelolaan web, website sekolah, dan sosial media, serta mengorganisir konten di dalamnya sehingga layak untuk dilakukan publishing ke masyarakat pada umumnya. Ya, ini pun adapun yang dihasilkan dari proyek ini seharusnya ada 3, yakni ada web sekolah, blog, sosial media, konten kreasi, serta pengembangan diri. Tapi karena proyek kepemimpinannya satu mahasiswa satu sekolah, jadi untuk tidak terlalu memberatkan, saya sendiri memilih 2 saja untuk pengembangan dirinya, belum bisa untuk kesempatan kali ini. Adapun identitas dan perencanaan sasaran proyek, pertama ialah lokasinya di UPTD SPF SDN 219 Madekang, waktu pelaksanaan dari Februari sampai Juni, koordinator saya sendiri, sasaran proyek ialah warga sekolah SDN 219 Madekang. Adapun tahapan work breakdown struktur yang kami rencanakan, yakni yang pertama pengurusan izin, yang kedua mempersiapkan sumber daya, yang ketiga melaksanakan pelatihan, keempat pelaksanaan rekaman dan evaluasi. Ya, di sini ada video ketika saya sosialisasi kepada peserta didik. Saya memilih kelas 5 saja karena sasaran saya kelas 5 dan 6, tapi pernah di Kabupaten Sopeng libur 3 minggu, serta sekarang adalah ujian nasional bagi siswa kelas 6, ujian sekolah bagi siswa kelas 6, sehingga tidak bisa diganggu dulu istilahnya, jadi mereka fokus ke ujian. Di sini ada video. Ya, jadi itulah tadi kita bahas tentang channel. Nah, kita akan praktekkan untuk membuat channel. Ya, adik-adik bisa perhatikan. Ya, perhatikan pada layarnya. Ya, di sini di akun. Nah, di sini contohnya ada tanda buat channel. Nah, buat channelnya itu bisa ya, video yang pertama ini membahas tentang cara pembuatan channel di YouTube, sedangkan video kedua ini saya bisa dihapus, bisa diganti lagi namanya. Nah, itu yang penting ada saja dulu. Kalau membuat channel langsung memulai saja ya. Kalau misalnya memang punya ketertarikan untuk menjadi YouTuber contoh atau membuat konten creator. Nah, di sini kita bisa mengeditnya, subtoolnya, nama-nama. Ya, inilah hasil publikasi konten kreasi di YouTube. Bagi teman-teman yang berkenan silahkan subscribe. Baru 4 subscribernya karena jadwalnya memang seharusnya dilakukan awal bulan ini, tapi karena suatu kesempatan yang tidak mendukung bagi saya pribadi, sehingga baru minggu kemarin ya saya membuat channel ini. Kemudian untuk konten kreasi YouTube ini belum selesai, masih banyak garapan video maupun short yang belum selesai saya edit dan publikasikan. Adapun ide konten di YouTube dan di short-nya bukan dari saya semata, tetapi juga dari peserta didik yang mengusulkan. Tapi tidak semua ide dari peserta didik saya terima karena melihat etika juga, karena peserta didik jujur saja banyak mengusulkan ide konten yang karakter untuk peserta didik itu tidak mencerminkan. Ya, selanjutnya ialah publikasi web. Saya memilih Blogspot saja karena domainnya gratis. Di sini teman-teman dapat mengunjungi Blogspot yang kami buat. Di sini sudah ada 6 artikel yang kami publikasikan. Kemudian ada pun progres yang akan kami lakukan 2 minggu ke depan ialah untuk webnya merevisi artikel, karena masih beberapa artikel itu perlu untuk disempurnakan. Kemudian menambahkan postingan artikel terkait pelaksanaan ujian sekolah ya, karena kegiatannya kelas 6 ya, khususnya kelas 6 pelaksanaannya belum kami publish. Kemudian promosi ini adalah bagaimana kami bisa mempromosikan Blogspot atau webnya sehingga banyak pengunjung yang bisa
tahu ataupun berkunjung ke blog kami, kemudian melakukan evaluasi. Sedangkan untuk KR atau konten kreasi, kami akan melanjutkan editing bagi konten yang sudah selesai tag tapi belum selesai editing, kemudian melakukan promosi juga. Dengan melakukan promosi, akan banyak kesempatan untuk mendatangkan viewer-viewer yang lain. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Ya, itulah pemaparan dari keberlangsungan atau progres proyek kepemimpinan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi hasil presentasi hasil presentasi dari Saudara Wahyu. Saya persilakan teman-teman untuk bertanya atau memberikan saran dan masukan. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan di raise hand. Baiklah, saya persilakan Saudara Ilham untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya ingin bertanya kepada Saudara Wahyu, bagaimana kelanjutan web yang Anda buat nantinya jika Anda sudah selesai PPL di sekolah tersebut? Dan apakah dalam pembuatan web ini, apakah Anda memiliki suatu kendala dan bagaimana Anda menghadapi kendala tersebut? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari Saudara Ilham. Saya persilakan Wahyu untuk langsung menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu bagaimana saya keterlangsungan web ketika saya sudah ditarik dari sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan ke depannya kepala sekolah saya ini aktif dalam memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolahnya kepada salah satu berita online di Kabupaten Sopeng. Jadi beberapa kegiatan yang saya posting itu juga ternyata telah diposting oleh salah satu web berita online di Kabupaten Sopeng. Jadi saya mencoba untuk komunikasikan kepada kepala sekolah jika mempunyai berita untuk dipublikasikan selain diberikan kepada Pak Henry, ya wartawan itu, juga diberikan apakah juga bisa diteruskan ke saya supaya bisa dipublish di Blogspot ini. Kemudian tadi bagaimana keterlanjutan web ke depan, hambatan dan kendala. Baik, jadi kendalanya memang apalagi Blogspot itu perlu memang untuk dipromosikan lebih dan lebih, apalagi jika berbasis web sekolah memang perlu untuk ditingkatkan lagi karena untuk bisa memunculkan Blogspot ke halaman pencarian di Google itu sangat memerlukan banyak sekali kunjungan dan harus sesuai dengan SEO yang telah ditentukan. Kendala saya juga yakni di sekolah tersebut tidak ada WiFi, harus pakai jaringan, sedangkan jaringan saya Indosat dan masih terkendala di sana. Jadi kalau saya ingin upload artikelnya
pas di rumah, bukan di sekolah. Kemudian yang menjadi kendala lanjutannya ialah saya sungkan untuk memberikan kelanjutan website ini kepada sekolah karena takut menambah beban mereka, menambah beban kerja mereka yang tidak ada di SK mereka tenaga pendidikan di sana. Ya, saya pikir cukup, Kak. Saya kembalikan. Baiklah, bagaimana Saudara Ilham? Ya, jawabannya sudah cukup memuaskan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan ke materi selanjutnya, yaitu Saudari Rindayani untuk mempresentasikan hasil proyek kepemimpinannya. Oke, bisakah saya komentar dulu sebentar? Ya, Pak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lama tidak bertemu ya teman-teman, sampai lupa saya punya kelas. Kemarin saya lihat Pak Anto mengajar, ternyata kalian yang diajar, makanya saya tanyakan. Oke, yang pertama tadi Wahyu, itu yang diajar itu siapa? Siswa kah? Ya, Pak, yang diajar itu siswa untuk memperkenalkan apa itu konten kreator dan apa itu profesi pembuat blog. Oke, terus gurunya enggak ikut diajari juga? Iya, Pak, tidak. Harusnya itu gurunya yang ikut. Karena apa? Maksudnya gurunya harus ikut karena begini. Kalau siswa itu kan kalau mereka lulus kan selesai masalahnya. Tapi kalau guru nanti ketika ada siswa baru lagi dia kan bisa estafet mengajarkan itu, gitu loh. Jadi saran saya ini kan mumpung belum selesai, ajarkan juga gurunya. Sudah tua-tua kah gurunya di sana? Aduh, kalau apa ya, Pak? No comment. Loh, kalau kamu bilang no comment nanti kayak lagunya yang kemarin Timnas no comment itu sederita lo, begitulah. Jadi begini, Sopo Wahyu, kalau memang gurunya sudah cukup senior untuk keberlanjutannya, itu saya rasa bisa kamu buatkan video tutorial, toh? Tapi kamu modelnya, maksudnya ketika nantinya yang ditanyakan temanmu tadi keberlanjutan, jadi kalau ada video tutorial yang pernah kamu buat dan kamu upload di YouTube, itu kan nanti mereka bisa mengakses. Paling tidak kalau gurunya tidak bisa IT, gurunya bisa menunjukkan link. Nah, paling tidak itu saja. Jadi tidak harus dia bisa, tapi paling tidak dia tahu kalau anak-anak mau belajar kayak begini, ini loh linknya. Ya. Jadi bisa kamu buat juga video, terus kamu buat buku panduan, buat akun YouTube, silakan. Jadi supaya keberlanjutannya itu ada, kalaupun memang gurunya sudah tidak bisa. Paling tidak kalau gurunya tidak bisa, paling tidak gurunya itu punya referensi. Jadi dulu pernah Pak Wahyu buat, nah, silakan dipelajari sendiri. Gurunya tidak bisa mengajarkan, dia menunjukkan jalan yang benar. Itu saja sudah. Gurunya tidak bisa diharapkan, ya berarti teknologi yang harus bisa memfasilitasi. Ya. Atau kamu buat blog yang isinya terkait hal ini juga bisa. Jadi blog nanti berisi terkait cara-cara membuat atau cara-cara. Jadi paling tidak kalau gurunya tidak bisa, dia bisa meneruskan untuk sustainable-nya itu terus begitu loh. Artinya orang itu ketika kita selesai program tidak sampai berlanjut harapannya. Bukan sekedar ketika kamu ada berjalan, ketika kamu selesai semuanya enggak. Tapi yang paling penting kenal, ya toh? Kan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar, tapi bagaimana ketika kamu sudah tidak di tempat itu, apa yang kamu lakukan tetap bermakna. Gitu. Jadi nanti di tempat lain Anda juga bisa membawa ini begini, belajar, gitu ya, serupa. Dan kondisi teknologi lah yang menyampaikan bahwa ini loh nak ada buku, gitu loh. Atau paling tidak kau bisa tempelkan
seperti itu kan bisa, gitu. Paling tidak daripada tidak ada sama sekali, ya toh. Jadi itu ya, Wahyu dan teman-teman yang lainnya. Jadi usahakan kenangan yang diberikan. Ya Musawir ya, apa kau lihat atas-atas sudah ada cicak di atas itu ya. Jadi itu, ini yang tidak aktif kameranya tidur kapan? Jadi itu ya, itu siapa saja ya? Saya, Pak. Oh, ini kau tidak hubungi Pak. saya lagi, weh. Udah deh. Oke, kalau begitu, kalian agendakan ingatkan saya minggu depan ya. Besok, Pak. Oh, besok, ya wes, besok buat link. Kalau di jadwal. Besok jam berapa? Seperti... Oh itu, jawab ya. Oke, berarti besok jam 4 ya. Saya ini lupa karena banyak pekerjaan. Kau lagi memanfaatkan kelupaan saya lagi. Siap, Pak, siap. Karena saya kemarin baru ditanya nih, Pak Kajur, bagaimana seminar? Wah, baru bimbinganku siapa lagi? Oke ya, jadi besok berkumpul seingat saya berarti DPL PP dan orang kah? 6 orang. 5, Pak. 5. Oh ya, Pak. Sip. Nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa 3 juga nggak apa-apa. Oke. Tapi itu yang bimbingannya Pak Anas berapa orang? 6, Sama 5 Pak. juga? Oh, 6, ya wis. Oke. Itu ya sedikit tambahan dari saya. Ya, Pak, siap. Supaya bisa kita diskusi bagaimana itu seminar proposal itu mau diapakan. Karena besok teknis pelaksanaan seminar proposalnya dan saling reuni. Ya. Oke. Yang sudah jadi mantu, siapa lagi? Oke. Silakan presenter selanjutnya. Kami saya izin sholat dulu. Masukannya Pak Andiana untuk mempresentasikan. Kak Rahma bisa saya dulu, Kak. Bisa. Oh, Kak Wahyu bisa saya dulu, Kak. ya, coba tanya dulu. Sudah saya kirimkan. Bisa, Kak Wahyu? Sabar dulu ya, baru dicek dulu. Oke, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan kurang stabil. Langsung saja. Saya Rindayani akan mempresentasikan proyek yang telah saya laksanakan. Ini, Kak. Ya, di mana PPL 2 saya berlokasi di UPT SDN 18 Mengkendek, tepat tepatnya di Buntu Datu, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di mana proyek awal yang saya ambil yaitu di PPL 1 yaitu pojok baca, yaitu mulai dari planning pada tanggal 13 Maret 2023, kemudian konsultasi dengan guru pamong sekolah pada tanggal 26 April 2023, tetapi dengan melalui beberapa pertimbangan, guru pamong sekolah menyarankan untuk mengubah proyek pojok baca itu. Karena sebelumnya kelas yang saya ambil itu adalah kelas yang memang belum ada pojok bacanya, atau dengan kata lain mulai dari nol. Jadi sebenarnya guru pamong mau membiayai pojok baca yang akan saya laksanakan, tetapi dana BOS lambat cair, makanya guru pamong sekolah menyarankan untuk mengganti proyek saya dengan proyek toga atau tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat keluarga ini saya planningkan pada tanggal 26 April 2023, kemudian pelaksanaannya pada tanggal 28 April 2023, kemudian pemantauan, evaluasi, serta refleksi mulai dari tanggal 29 April sampai 26 Mei 2023. Lanjut, Kak. Ya, deskripsi proyek. Toga merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu tanaman yang berkhasiat sebagai obat dan dibudidayakan di pekarangan rumah, kebun, ataupun ladang. Tanaman tersebut dapat memenuhi keperluan keluarga dan obat-obatan, sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga. Tanaman obat ini merupakan proyek yang
berkelanjutan, sehingga siswa akan melakukan perawatan khusus dari tanaman tersebut, seperti melakukan penyiraman secara teratur dan pengecekan hama. Dengan adanya proyek toga ini, diharapkan siswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat tanaman, serta siswa juga diharapkan untuk dapat mempraktikannya sendiri di rumah masing-masing. Oke, lanjut Kak. Ya, adapun tujuan dari proyek toga yaitu yang pertama, dijadikan wahana pembelajaran kepada peserta didik untuk mengenal berbagai macam tanaman obat keluarga atau toga. Kemudian yang kedua yaitu proyek dilaksanakan sekaligus mengedukasi peserta didik dengan memberi penjelasan mengenai manfaat toga yang ditanam. Kemudian adapun manfaatnya yaitu yang pertama, memberi contoh cara pemanfaatan lingkungan pekarangan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu menambah nilai keasrian dan kesejukan halaman pekarangan sekolah. Oke, lanjut Kak. Ya, adapun latar belakang sehingga saya beralih yang seperti yang saya jelaskan tadi, saya beralih dari proyek pojok baca dan memilih proyek toga antara lain yang pertama keterbatasan dana, kemudian yang kedua pertimbangan dari guru pamong sekolah, kemudian yang ketiga masukan dari pihak guru di sekolah karena guru gemar menanam tanaman obat dan bumbu dapur di pekarangan sekolah. Kemudian yang keempat adanya sebagai persemaian pekarangan sekolah. Lanjut Kak. Ya, adapun indikator ketercapaian yaitu proyek dikatakan berhasil apabila peserta didik dapat memahami manfaat dari tanaman obat yang ditanam dan dengan penuh rasa tanggung jawab memelihara tanaman tersebut. Kemudian tingkat keberhasilan sudah bisa dikatakan berhasil karena peserta didik telah memahami manfaat jenis tanaman obat yang ditanam dan merawat tanaman mereka masing-masing. Serta setiap hari di sekolah itu setiap hari Jumat peserta didik itu dihimbau untuk membersihkan pekarangan tempat menanam proyek toga tersebut. Kemudian tingkat ketercapaian 90% karena masih ada beberapa hal yang perlu direfleksi dan dievaluasi. Oke, lanjut Kak. Ya, ini adalah proyek dokumentasi proyek mulai dari planning, pembersihan lahan, dan konsultasi dengan guru pamong sekolah. Lanjut Kak. Ya, ini juga masih dalam tahap dokumentasi, yaitu di mana di sini sudah pada tahap pelaksanaan dan pemantauan, kemudian refleksi. Oke, mungkin lanjut yang terakhir Kak, ada video pendek sedikit.
Ya, sekian presentasi proyek saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya minta saran dan masukan dari teman-teman. Terima kasih, Kak. Ya, baiklah, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk memberikan saran dan masukan. Ya, silakan raise hand jika ingin bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya persilahkan lagi itu di Adriana mengucapkan pimpinannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Wahyu untuk stop share. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan di sekolah yaitu proyek baju atau batik jemputan. Kemudian lokasi proyek itu bertempat di SD Negeri 231 Balampe Sewang, Desa Sam. Kemudian konfirmasi proyek, sebelumnya itu saya dari kelompok 5 yang sebelumnya memiliki proyek bahkan salah satu tanaman yang dapat dijadikan wahana pembelajaran untuk mengenal berbagai macam tanaman obat. Akan tetapi ada berbagai kendala yang tidak bisa dilaksanakan proyek toga ini, salah satunya yaitu lokasinya itu berada di tebing-tebing, kemudian tebing-tebing sehingga guru PAMA mengatakan bahwa proyek toga ini tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu kendalanya kenapa proyek toga tidak dilaksanakan, karena kondisi cuaca di daerah sini itu hampir setiap hari hujan terus-menerus, mulai dari pagi sampai siang. Di latar belakang, batik jemputan adalah salah satu kegiatan yang dapat mengedukasi peserta didik untuk berkarya sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kemudian dapat difungsikan sebagai sapu tangan ataupun taplak meja. Pembelajaran ini terdapat pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 5. Tujuannya adalah memberikan pengalaman berkarya bagi peserta didik. Selain itu juga pengalaman dalam menciptakan karya. Karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni serta pemahaman budaya, dan siswa mampu memahami nilai kebersamaan dan kerjasama dalam mengerjakan. Di sini alur dan sasaran proyek yaitu ada 5 fase. Yang pertama, proses perizinan dan observasi selama 2 hari. Kemudian fase kedua, proses mempersiapkan alat pelaksanaan dilaksanakan selama 2 bulan. Kemudian proses pemantauan selama 2 hari, dan yang terakhir fase kelima yaitu proses evaluasi selama 2 hari. Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Maret 2023. Yang pertama itu proses perizinan proyek, melakukan perizinan pelaksanaan proyek kepada pihak sekolah, yaitu kepada observasi seperti yang telah gambar yang tersedia, yaitu kondisi ruangan kelas sebelum pelaksanaan proyek, yaitu tanggal 3 sampai 10 Maret 2023. Alat yang digunakan yaitu kuas, ember, kompor, sendok, kayu, dan meteran. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kain mori putih, pewarna pakaian atau pewarna makanan. Akan tetapi yang saya gunakan di sini adalah pewarna makanan. Kemudian fase ketiga yaitu pelaksanaan 13 Maret sampai 13 Mei 2023. Adapun langkah pembuatannya itu yang pertama, diikat dengan karet gelang. Yang kedua itu celupkan kain yang telah diikat tadi ke dalam air. Kemudian yang ketiga, beri pewarna pada kain sesuai dengan pola yang diinginkan. Pemberian warna ini dilakukan. Kemudian yang keempat, jemur kain yang telah diberi pewarna. Penjemuran yang pertama ini dilakukan sebelum karet gelang dilepas dari kain. Kemudian penjemuran yang kedua itu karet telah dilepas dari
kain kemudian dibentangkan dan tidak di bawah sinar matahari. Kemudian yang terakhir itu setelah kering kain siap untuk dipasang pada meja. Nah, di sini saya tuh menggunakan sebagai kreativitas siswa itu taplak meja. Kemudian selanjutnya fase keempat yaitu 15 sampai 16 Mei 2023. Proses pemantauan ini dilakukan oleh wali kelas yaitu Bapak Supriyadi SPD dengan tujuan agar peserta didik mengetahui peserta didik dapat berkreasi sesuai dengan yang diinginkan dan peserta didik mampu memahami nilai kebersamaan dan kerjasama dalam kelompok. 19 sampai 20 Mei 2023. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar proyek yang telah dilaksanakan memerlukan kegiatan evaluasi juga ditujukan kepada peserta didik. Apakah peserta didik telah mengetahui membuat batik jemputan dan memahami nilai kebersamaan dan kerjasama dalam kelompok. Inilah kondisi. Mungkin bisa Kak ditampilkan videonya yang di link. Langsung kita lihat. Orang jangan partisipan siapa. Hubung di PPT itu tidak bisa diakses. Tapi karena bisa kita kirimkan ke Wahyu karena mulai. Oh ya Kak, sudah saya kira Wahyu bisa ditampilkan. Ini sementara berusaha tapi masih lalut ya. Kenapa begini? Itu selalu mana? Itu tanggal sama kayak Untuk linknya ada yang bisa kakak-kakak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari Kak Anjana. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau saran dan masukannya terkait dengan proyek kepemimpinan Saudari Ana. Baiklah, saya persilakan Saudari Ayu Lestari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Rahma. Jadi proyek dari Kak Ana ini adalah baju batik jemputan. Saya ingin mengetahui kenapa Kak Ana memilih proyek ini. Kemudian untuk proyek ini kan dilakukan itu satu kali dalam proses pembelajaran. Kemudian apakah nanti ini setelah jadi batiknya kemudian hanya digunakan di kelas, apakah hanya sampai di situ saja lakukan? Contohnya misalnya dalam satu sekolah itu terus ada kegiatan khusus
Kayak misalnya kegiatan ekstrakurikuler ya untuk kesenian yang bisa kakak tawarkan proyek yang kakak berikan ini untuk agar proyek ini berlanjut terus, tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran itu saja. Kemudian saya ingin mengetahui juga apakah proyek ini nantinya setelah kakak ditarik oleh kampus atau keluar dari sekolah tersebut, proyek ini akan berlangsung terus-menerus atau bagaimana, Kak? Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pertanyaan dari Saudari Ayu. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Kak, bisa diulang pertanyaannya, Kak? Soalnya putus-putus ada di sini. Mungkin pengaruh jaringan saya yang tidak stabil. Baik, tolong Saudari Ayu untuk mengulang pertanyaannya. Oke, saya ulangi, Kak. Jadi tadi saya ingin mengetahui kenapa alasan kakak memilih proyek ini, batik jumputan ini. Atau jaringanku yang jelek. Didengar jika Anda? Alasan, Kak? Ya, oke. Kemudian apa jangka panjangnya ini proyek? Kan saya lihat tadi itu sudah jadi produknya. Kemudian apakah hanya berhenti di situ saja atau ada tindak lanjut yang kakak usulkan untuk sekolah agar proyek ini masih bisa digunakan? Penggunaannya itu tidak hanya untuk taplak meja, tapi bisa jadi digunakan untuk pembuatan baju kah atau tas misalnya. Jadi saya ingin mengetahui setelah dari proyek yang kakak jadikan sudah jadi, kemudian apa nanti tindak lanjutnya setelah kakak keluar dari proyek dari sekolah itu? Apakah proyek ini berhenti di situ atau ada kegiatan lanjutan yang kakak usulkan untuk sekolah agar proyek ini tetap berlangsung walaupun nanti kakak sudah tidak ada di sekolah tersebut? Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Saudari, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Kak Ayu Lestari. Di sini pertanyaan pertama itu mengenai alasan saya memilih proyek batik jumputan ini atau baju. Alasan saya yang pertama memilih proyek ini yaitu saran dari guru Pamong karena melihat situasi untuk tidak bisa dilaksanakan proyek toga, maka guru Pamong itu memberikan saran untuk bagaimana kalau ini saja karena ada juga di pembelajarannya yaitu di tema 9. Kemudian proyek ini tuh sudah pernah dilaksanakan sebelumnya sebelum corona. Siswa itu diajarkan siswa kelas tinggi itu mulai dari 4, 5, 6 itu diajarkan mengenai batik, bukan hanya batik jumputan ini tapi bagai jenis-jenis batik seperti batik yang dicelup, batik yang dicelup ke dalam pewarna. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya, yang kedua itu rencana tindak lanjutnya. Sebelumnya itu saya juga pernah bertanya kepada memberikan saran kepada pihak sekolah bagaimana kalau ini setelah kegiatan ini proyek ini selesai apakah ada tindak lanjutnya atau tidak. Tapi pihak sekolah mengatakan bisa dilaksanakan secara tindak lanjut, akan tetapi yang tidak memberatkan peserta didik, misalnya kayak menjahit kan, apalagi di seluruh sekolah itu guru-gurunya itu tidak ada yang pandai menjahit mesin, dia hanya mengetahui menjahit tangan tok saja, tidak pandai untuk menjahit menjahit mesin. Kemudian yang kedua itu akhirnya itu ke pihak sekolah mengatakan tidak apa-apa ini saja dulu, nanti selesai di sini dia harapkan bahwa setelah penarikan nantinya akan ada tindak lanjutnya itu ketika ada kan sudah tanda tangan sudah perjanjian antara pihak kampus dengan pihak sekolah. Nah, sini gurunya itu mengatakan bahwa nanti kita lagi nanti lanjutkan kalau di sini lagi ditempatkan. Kemudian itu itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Saudari pemateri. Bagaimana Saudari Ayu?
Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Jadi yang saya ingin tanyakan, jadi targetnya ini proyek tak hanya khusus yang belajar tema 9, yaitu tema 9 subtema tema 9 subtema 3 itu kelas 5. Jadi target dari proyeknya Kakak ini hanya berkhusus kepada siswa kelas 5, Kak. Seperti itu, Kak. Hanya untuk kelas 5. Itu pun mungkin proyek lanjutnya itu tidak yang berat-berat, hanya kayak misalnya sapu tangan, begitu saja, Kak. Horden yang bisa yang tidak memberatkan peserta didik dan pihak sekolah. Oke. Sedikit saran ya, Kak, saran dari saya. Jadi mungkin dari proyek ini Kakak bisa bekerja sama dengan, mungkin kan kalau di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler untuk kepramukaan atau kesenian. Nah, mungkin dari proyek ini Kakak bisa bekerja sama dengan pihak atau pembina dari yang menangani kesenian, agar nanti proyek ini tidak hanya dilakukan di kelas 5 saja. Jadi siswa dari misalnya kelas 3, 4, 5, 6 itu bisa dimasukkan ikut serta dalam kegiatan seni itu. Kemudian mereka akan dilatih membuat batik yang nantinya dari pelatihan ini akan ada output. Misalnya dari sekolah itu batik yang sudah jadi itu nanti akan dijadikan seperti taplak meja, kemudian tas atau baju. Kemudian nanti ini benda yang dibuat kayak tasnya tadi itu bisa diperjualbelikan sehingga bisa ada output dari sekolah. Kemudian nanti dananya ini bisa dikembangkan menggunakan dari proyek yang Kakak usulkan. Seperti itu, Kak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari Saudari Ayu. Karena waktu kita terbatas, saya cukupkan satu pertanyaan setiap materi. Untuk itu, saya persilakan Saudari Nur Hasanah untuk mempresentasikan hasil proyek kepemimpinannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek kepemimpinan saya, yaitu mengenai tanaman obat keluarga atau toga di SDN 113 Panak, Kecamatan Allah, Kabupaten Nrekang. Lanjut, Wahyu. Ya, di sini ada pengertian dari toga, yaitu program ini diberikan nama toga, merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah memanfaatkan sebidang tanah baik di halaman sekolah yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan akan obat-obat herbal. Kemudian, tanaman toga juga bisa dijadikan sebagai sarana media pembelajaran bagi siswa untuk mengetahui manfaat tanaman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lanjut, Wahyu. Kemudian yang selanjutnya, lokasi dan tujuan proyek, yaitu di mana lokasi yang saya laksanakan proyek tersebut, yaitu di SDN 113 Pana, Kecamatan Allah, Kabupaten Nrekang. Kemudian tujuan dari pembuatan tanaman toga ini yaitu untuk menata kembali lahan yang kosong, dan juga tanaman toga ini bisa dijadikan peserta didik sebagai media pembelajaran agar mereka bisa mengetahui manfaat dari tanaman toga tersebut. Nah, selanjutnya, identitas proyek. Di sini nama proyek yaitu tanaman obat keluarga atau toga, kemudian tempat pelaksanaannya di SD Negeri 113 Pana, Kabupaten Nrekang. Kemudian pelaksanaannya itu Februari sampai Mei. Kemudian selanjutnya yaitu
tahapan pelaksanaan proyek, di mana yang tahapan pertama itu pengurusan izin kepada pihak sekolah dan melakukan observasi. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, melakukan evaluasi, dan yang ketiga melaksanakan pengerjaan proyek, dan yang keempat melakukan evaluasi. Kemudian di pengurusan izin di sini saya melakukan dengan terlebih dahulu dengan kepada pihak sekolah, terkhusus kepada kepala sekolah di bulan Maret 2023, dan di sini saya diberikan izin kepada pihak sekolah mulai dari guru PAMU dan kepala sekolah untuk melakukan tanaman toga tersebut. Kemudian bisa dilihat di sini saya melakukan observasi. Setelah diberi izin oleh pihak sekolah, kemudian melakukan observasi lokasi. Kondisi lahannya akan dijadikan tempat pembuatan proyek dan akan dilakukan penataan kembali agar bermanfaat lagi. Di sini ada 2 tempat yang diajukan oleh kepala sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan parang, tanah, air, polybag, pupuk, dan bakal bibit toga. Nah, di sini bakal bibit toganya saya sediakan sebagian dan menyarankan siswa untuk dan menyuruh sebagian siswa untuk membawa bibit toga tersebut. Kemudian melaksanakan proyek. Di sini pelaksanaan yang saya lakukan pertama adalah menyiapkan wadah, menyiapkan media tanam, dan menyiapkan bakal bibit toga tersebut. Di sini bisa dilihat di sini tuh pelaksanaan proyek, ada penanaman kunyit, seledri, jahe, dan lidah buaya. Kemudian terakhir evaluasi dan refleksi. Nah, di sini proyek ini dikatakan berhasil jika proyek terselesai dengan baik serta peserta didik mampu mengetahui manfaat tanaman toga tersebut. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan memindahkan tanaman toga tersebut ke lahan sekolah yang disediakan, dan akan setelah memindahkan tanaman toga tersebut saya akan melakukan pemantauan. Nah, di sini bibit toganya belum saya pindahkan karena lahan yang disediakan masih perlu penataan kembali. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi di proyek kepemimpinan tanaman obat keluarga dari Saudari Nur Hasanah. Saya persilakan satu pertanyaan dari teman-teman atau saran dan masukan. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya persilakan materi selanjutnya, yaitu Saudara Dedi untuk mempresentasikan proyek kepemimpinannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada proyek kepemimpinan ini, proyek yang saya pilih adalah proyek toga, di mana pada semester 1 sebelumnya proyek toga ini merupakan proyek yang dipilih oleh kelompok saya. Next. Pada fase 1 ini revisi dan konfirmasi rencana. Jadi pemilihan proyek toga ini pada proyek kepemimpinan 2
merupakan tindak lanjut dari proyek kepemimpinan dan proyek ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan di tempat PPL saya di SDN 21 Mengkendek. Konfirmasi proyek toga kepada pihak sekolah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023. Proyek ini disetujui langsung oleh kepala sekolah untuk dilaksanakan di sekolah dan akan dibantu oleh seluruh warga sekolah. Next. Pada fase selanjutnya yaitu atur dan eksekusi rencana. Pengenalan dan penyampaian kepada warga sekolah mengenai pelaksanaan proyek toga yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023 yang disampaikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya sebagai mahasiswa PPL untuk mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan proyek toga ini yang meliputi alat dan bahan serta lokasi yang cocok untuk mengeksekusi proyek ini. Dan pada kesempatan itu pula, kepala sekolah meminta kepada peserta didik untuk menyiapkan dan membawa tanaman yang akan digunakan dalam proyek ini. Next. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini seperti cangkul, sabit, tanah, pupuk kompos, sekam, polybag, dan tanaman toga itu sendiri seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan lidah buaya. Next. Ya, jadi ini adalah tempat atau lokasi di mana proyek saya sebelumnya itu akan dilaksanakan, dan pada gambar yang kedua itu adalah gambar setelah proyek ini selesai dilaksanakan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan dari proyek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi dari Saudara Dedi. Saya persilakan Saudari Ilma untuk pertanyaan atau masukan. Silakan Saudari Ilma. Iya, terima kasih. Kak Rahma, kedengaran suara. Apakah hanya saya yang tidak mendengarkan suara Saudari Ilma? Iya, Kak. Sama, Kak. Adalah karena jaringan Saudari Ilma kurang stabil, pertanyaannya sementara diketik.
Sepertinya Saudari Ilma sedang keluar dari Zoom. Baiklah, apakah ada saudara yang lain yang ingin menanyakan? Baiklah, untuk materi selanjutnya saya persilakan Saudari Ayufia Ramli untuk mempresentasikan proyek kepemimpinannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di sini proyek saya yaitu pojok baca. Bisa ke arah Mohon maaf Saudari Ayu, laptop saya masih hang-hang, tolong dikonfirmasi si Wahyu. Wahyu Ahmadinah bukan. Mana nomormu, Wahyu? Sudah, Wahyu. Maghrib. Maghrib. Aira. Ya, langsung saja di sini proyek saya yaitu pojok baca. Next, adapun tujuan dan manfaatnya di sini, tujuan dari pojok baca yaitu memberikan ruang yang nyaman bagi siswa untuk membaca dan menumbuhkan minat baca siswa. Pojok baca ini diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk lebih gemar membaca dan melakukan aktivitas lain yang dapat mengembangkan potensi dan daya pikir mereka. Selanjutnya di sini identitas proyek. Nama proyeknya itu Pojok Baca, tempat pelaksanaan UPT SD Negeri 17 Bajoy. Adapun waktu pengerjaan yaitu bulan April sampai Mei. Tahap pelaksanaan proyek yang pertama di sini mempersiapkan alat dan bahan. Tahap kedua melaksanakan pengerjaan proyek. Yang tahap ketiga melakukan pengaplikasian proyek. Tahap pertama di sini alat dan bahan. Adapun alatnya palu, kursi, meja, gergaji, gunting, penggaris, dan kuas. Adapun bahannya paku, double tip, cat, hitam, hijau, biru, dan putih, dan kertas serta benang wol. Tahap kedua pelaksanaan pengerjaan. Ya, kakak-kakak bisa langsung lihat tahap pengerjaannya itu berbentuk dokumentasi. Pengerjaannya dibantu oleh peserta didik dan dibantu oleh teman saya juga yang dari bidang seni melukis. Pengaplikasian proyek siswa dibiasakan sebelum proses pembelajaran berlangsung untuk literasi 15 menit. Ya, adapun dokumentasinya bisa dilihat langsung. Ya, mungkin itu saja proyek saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Baiklah, saya persilakan kepada Saudari Ayu untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Saudari Ayufia Ramli. Tadi ada bantuan dari teman yang dari bidang seni. Jadi dalam bantuan itu, apakah bantuan ini dalam bentuk sukarela atau ada perjanjian biaya yang dikeluarkan oleh Saudari Ayufia. Kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam proses pembuatan proyek tersebut? Saya kembalikan kepada moderator.
Langsung saja Saudari Ayu Tia Ramli untuk menjawab. Ya, langsung saja untuk bantuan dari teman saya itu tidak dibantu cuma-cuma, tapi ada sedikit bayar membayar. Selanjutnya yaitu hambatannya di sini sebelum pengerjaan pojok baca di sini saya konsultasi kepada guru pamong, tetapi ada beberapa guru yang memang ingin juga dikerjakan seperti di kelasnya juga, mau dikerjakan pojok bacanya, tapi dananya itu dana pribadi, bukan dana dari wali kelas begitu. Jadi ada beberapa pertimbangan dan akhirnya saya membicarakannya langsung kepada kepala sekolah, meminta solusi kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menyarankan untuk sedikit pembenahan kelas, adalah sedikit perbaikan setiap kelas, misalnya memberikan gantung-gantung di jendela begitu, Kak. Jadi itu adalah pengganti bagian dari pojok baca di setiap kelas. Jadi saya hanya memberikan pojok baca itu di kelas yang guru pamong. Saya kembalikan di moderator. Itulah tadi jawaban dari Pak Ferry. Bagaimana Saudari Ayu? Baik, terima kasih atas tanggapan dari Saudari Ayu Tia Ramli. Saya terima. Semangat. Baiklah, saya rasa pemateri hari ini sudah tampil dengan baik. Saya kembalikan kepada Bapak. Tidak ada kayaknya. Keluar juga, Pak. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kita tutup saja atau kita tunggu dulu Bapak? Tutup nih, Bapak. Ya kayaknya, Kak. Sudah keluar Bapak dari room? Iya, sudah bukan jam kantor. Setelah waktu sudah menunjukkan 5:30, saya tutup diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.